وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sebagaimana hadisnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa saja bentuk kezaliman tersebut, al-zulmu zulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman merupakan kegelapan-kegelapan yang sangat gelap sekali pada saat terjadinya hari kiamat, kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah pentingnya kita memaknai atau mengetahui tentang perkara kezaliman tersebut. Kezaliman tersebut maknanya adalah wad'u syai'i fi ghairi mahalli, yaitu seseorang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi ketika seseorang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, berarti dia telah melakukan kezaliman. Jadi lawan dari kepada kezaliman tersebut adalah keadilan. Jadi ketika seseorang meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka dia telah berbuat keadilan kepada sesuatu tersebut. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zulmu thalatha. Kezaliman tersebut ada 3 macam. Ini yang harus kita sadari, kezaliman tersebut ada 3 jenis atau 3 macam. Fazulmu la yaghfiruhullahu taala. Kezaliman yang pertama, kezaliman yang tidak akan Allah ampuni kezaliman tersebut. Kemudian yang kedua, wazulmun yaghfiruh. Kezaliman yang kedua, kezaliman yang Allah akan memberikan maaf dan ampunan terhadap kezaliman tersebut. Kezaliman yang ketiga, wa zulmun la yatruku. Kezaliman yang ketiga yaitu kezaliman yang Allah tidak akan pernah membiarkan kezaliman tersebut kecuali setelah diselesaikan masalah kezaliman tersebut. Adapun kezaliman yang pertama, kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zulmul ladzi la yaghfiruhullahu fasyirk. Adapun kezaliman yang tidak akan pernah Allah ampuni bagi pelaku kezaliman tersebut. Makna tidak diampuninya adalah tidak diampuni ketika dia meninggal dunia dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia pernah berdukun, dia pernah memakai penangkal-penangkal, dia pernah melakukan pesugihan sekalipun, ketika sebelum meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesali segala perbuatan yang pernah dia lakukan. Misalnya dia pernah memasang susu, dia pernah meletakkan penangkal-penangkal di rumahnya, apalagi dia pernah melakukan kezaliman, yaitu melakukan sihir dengan mengirimkan santet kepada tetangganya atau kepada orang yang tidak dia sukai. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang pernah dia lakukan tersebut sebelum dia meninggal dunia, yaitu sebelum ruhnya sampai di tenggorokannya, maka pada saat itu taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seseorang itu mensekutukan Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika sebelum dia meninggal dunia dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hadis tersebut. Begitu juga makna firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Maknanya adalah bagi orang yang ketika meninggal dunia dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikannya tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berfirman, innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itulah kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling luar biasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kezaliman yang kedua, kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kezaliman ini adalah kezaliman yang akan Allah ampuni dari kezaliman tersebut, yaitu kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada dirinya. Yaitu kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada dirinya, dan dia melakukan kezaliman tersebut berarti dia telah memaksiati Allah Subhanahu wa taala selain dosa kesyirikan. Maka seseorang melakukan zina, seseorang mabuk-mabukan, seseorang mencuri, seseorang membunuh sekalipun, maka berarti dia telah melakukan kezaliman, yang mana kezaliman tersebut adalah antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala saja urusannya. Adapun kezaliman yang ketiga, kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana Allah tidak akan pernah membiarkan kezaliman tersebut adalah tatkala seorang hamba menzolimi saudaranya. Ketika seorang hamba menzolimi saudaranya, misalnya kita mengambil harta saudara kita, atau mencaci saudara kita, menjelekkan saudara kita, mengata-ngatai saudara kita, maka ini adalah sebuah kezaliman, dan tidak akan pernah Allah ampuni kezaliman tersebut kecuali kita telah memintakan maaf, kita telah memintakan ampun, kita telah mengutarakan kesalahan kita tersebut kepada saudara kita. Adapun soal dia menerima maaf atau memberi maaf ataukah tidak kepada diri kita, maka urusannya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pertanyaannya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana keadaannya jikalau kita pernah menggibahi saudara kita, yaitu kita pernah mengatai perkara, ketika perkara tersebut kita mengatakannya, kita tidak berada di hadapan saudara kita. Bagaimana cara bertaubatnya? Bagaimana cara kita memintakan maaf kepada saudara yang pernah kita gibahi, yang pernah kita jelekkan di belakangnya? Maka dikatakan oleh para ulama, salah satu caranya adalah dengan kita sering mendoakan kebaikan bagi saudara kita tersebut. Kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan orang yang pernah kita ceritakan di hadapan dirinya perkara kejelekan tentang saudara kita tersebut.